Apakah kamu pernah merasa lelah karena selalu berusaha menyenangkan orang lain? Mungkin saatnya kita bicara tentang sisi gelap dari bersikap terlalu baik. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun jarang dibicarakan. Dampak negatif dari bersikap terlalu baik kepada orang lain. Bersikap baik memang penting, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, bisa membawa dampak yang tidak kita inginkan. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Dampak yang pertama dari bersikap terlalu baik kepada orang lain adalah mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Ketika kita terlalu fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain, kita seringkali lupa untuk merawat diri kita sendiri. Ini bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan bisa sangat signifikan. Kelelahan fisik dapat mengurangi produktivitas dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Sementara itu, kelelahan mental bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Semua ini bisa berdampak negatif pada kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dampak yang terjadi juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasa lelah dan stres, kita mungkin menjadi lebih mudah marah atau tidak sabar. Ini bisa merusak hubungan yang kita coba jaga dengan bersikap terlalu baik. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita kehilangan jati diri. Ketika kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, kita mungkin mulai mengabaikan apa yang sebenarnya penting bagi diri kita sendiri. Ini bisa membuat kita merasa kehilangan arah dan tujuan dalam hidup. Dampak yang terjadi juga bisa membuat kita merasa tidak dihargai. Ketika kita selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, kita mungkin merasa bahwa usaha kita tidak dihargai atau dianggap remeh. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita sulit untuk mengatakan tidak. Ketika kita terbiasa selalu mengatakan ya untuk membantu orang lain, kita mungkin merasa bersalah atau takut mengecewakan mereka jika kita menolak. Ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Dampak yang terakhir adalah kita mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ketika kita tidak merawat diri sendiri, kita tidak akan memiliki energi dan kekuatan yang cukup untuk benar-benar membantu orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara bersikap baik kepada orang lain dan menjaga kebutuhan diri sendiri. Dampak yang kedua dari bersikap terlalu baik kepada orang lain adalah kesulitan mengatakan tidak. Ketika kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita seringkali merasa tertekan untuk selalu mengatakan ya, bahkan ketika permintaan tersebut di luar kemampuan atau kenyamanan kita. Dampak yang dirasakan bisa sangat membebani. Ketika kita terus-menerus mengatakan ya, kita mungkin mengambil terlalu banyak tanggung jawab yang akhirnya membuat kita kewalahan. Ini bisa mengganggu keseimbangan hidup kita dan menyebabkan stres yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi juga bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan kita. Ketika kita menerima terlalu banyak permintaan, kita mungkin tidak dapat memberikan perhatian penuh pada setiap tugas. Ini bisa mengurangi kualitas hasil kerja kita dan membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri. Dampak yang dirasakan juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasa terpaksa untuk selalu mengatakan ya, kita mungkin mulai merasa kesal atau marah terhadap orang-orang yang meminta bantuan. Ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan dan mengurangi rasa saling percaya. Dampak yang terjadi juga bisa membuat kita merasa tidak berdaya. Ketika kita merasa tidak mampu mengatakan tidak, kita mungkin merasa bahwa kita tidak memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita kehilangan waktu untuk diri sendiri. Ketika kita selalu mengatakan ya untuk membantu orang lain, kita mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat diri sendiri atau melakukan hal-hal yang kita nikmati. Ini bisa mengurangi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dampak yang terakhir adalah kita mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain.
Ketika kita terlalu banyak mengambil tanggung jawab, kita mungkin tidak memiliki energi dan fokus yang cukup untuk benar-benar membantu orang lain dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengatakan tidak dan menjaga batasan diri sendiri. Dampak yang ketiga dari bersikap terlalu baik kepada orang lain adalah ketergantungan emosional. Ketika kita selalu ada untuk mendukung orang lain secara emosional, mereka mungkin menjadi terlalu bergantung pada kita untuk mendapatkan dukungan dan kenyamanan. Dampak yang dirasakan bisa sangat membebani. Ketika seseorang terlalu bergantung pada kita, kita mungkin merasa tertekan untuk selalu ada bagi mereka, bahkan ketika kita sendiri sedang membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Ini bisa menyebabkan kelelahan emosional dan stres yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika seseorang terlalu bergantung pada kita, hubungan tersebut bisa menjadi tidak seimbang dan tidak sehat. Kita mungkin merasa bahwa kita selalu memberikan, sementara mereka selalu menerima, yang bisa menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita merasa terjebak. Ketika kita merasa bahwa orang lain tidak bisa mengatasi masalah mereka sendiri tanpa bantuan kita mungkin merasa terjebak dalam peran sebagai penyelamat. Ini bisa mengurangi kebebasan kita dan membuat kita merasa terbebani oleh tanggung jawab yang tidak seharusnya kita pikul. Dampak yang terjadi juga bisa menghambat pertumbuhan pribadi orang lain. Ketika kita selalu ada untuk menyelesaikan masalah mereka mungkin tidak belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Ini bisa menghambat perkembangan kemandirian dan ketahanan mereka. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita merasa tidak dihargai. Ketika kita selalu memberikan dukungan emosional tanpa mendapatkan dukungan yang sama sebagai balasan, kita mungkin merasa bahwa usaha kita tidak dihargai. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Dampak yang terakhir adalah kita mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ketika kita terlalu banyak memberikan dukungan emosional, kita mungkin tidak memiliki energi dan kekuatan yang cukup untuk benar-benar membantu orang lain dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara memberikan dukungan dan menjaga batasan diri sendiri. Dampak yang keempat dari bersikap terlalu baik kepada orang lain adalah dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika kita selalu bersikap baik dan tidak pernah menolak permintaan, ada kemungkinan bahwa orang lain akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kebaikan kita. Dampak yang dirasakan bisa sangat merugikan. Ketika orang lain mulai memanfaatkan kebaikan kita mungkin merasa bahwa kita hanya dihargai karena apa yang bisa kita berikan, bukan karena siapa kita sebenarnya. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Dampak yang terjadi juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasa dimanfaatkan, kita mungkin mulai merasa tidak nyaman atau bahkan marah terhadap orang-orang yang kita bantu. Ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan dan mengurangi rasa saling percaya. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita merasa tidak adil. Ketika kita selalu memberikan tanpa mendapatkan balasan yang setimpal, kita mungkin merasa bahwa kita diperlakukan dengan tidak adil. Ini bisa menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi juga bisa membuat kita kehilangan waktu dan energi. Ketika kita selalu membantu orang lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri, kita mungkin tidak memiliki waktu dan energi yang cukup untuk merawat diri sendiri atau melakukan hal-hal yang kita nikmati. Ini bisa mengurangi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita merasa terjebak dalam pola perilaku yang tidak sehat. Ketika kita terbiasa selalu mengatakan ya dan membantu orang lain, kita mungkin merasa sulit untuk mengubah pola perilaku ini. Ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman dan sulit untuk keluar dari pola tersebut. Dampak yang terakhir adalah kita mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ketika kita terlalu banyak memberikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri,
kita mungkin tidak memiliki energi dan fokus yang cukup untuk benar-benar membantu orang lain dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara bersikap baik kepada orang lain dan menjaga batasan diri sendiri. Dampak yang kelima dari bersikap terlalu baik kepada orang lain adalah kehilangan jati diri. Ketika kita terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita mungkin mulai mengubah perilaku dan nilai-nilai pribadi kita demi memenuhi harapan mereka. Dampak yang dirasakan bisa sangat mendalam. Ketika kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain, kita mungkin mulai kehilangan pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Ini bisa membuat kita merasa bingung dan kehilangan arah dalam hidup. Dampak yang terjadi juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita. Ketika kita selalu berusaha memenuhi harapan orang lain, kita mungkin merasa bahwa diri kita yang sebenarnya tidak cukup baik. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa tidak berharga. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita merasa tidak puas dengan hidup kita. Ketika kita hidup sesuai dengan harapan orang lain, kita mungkin merasa bahwa kita tidak menjalani hidup yang autentik. Ini bisa menimbulkan rasa ketidakpuasan dan penyesalan yang mendalam. Dampak yang terjadi juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak menjadi diri sendiri, hubungan kita mungkin menjadi tidak tulus dan tidak autentik. Ini bisa menciptakan jarak emosional dan mengurangi kualitas hubungan kita. Dampak yang dirasakan juga bisa membuat kita merasa terjebak dalam peran yang tidak kita inginkan. Ketika kita selalu berusaha menyenangkan orang lain, kita mungkin merasa terjebak dalam peran yang tidak sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai kita. Ini bisa membuat kita merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup kita. Dampak yang terakhir adalah kita mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ketika kita tidak menjadi diri sendiri, kita mungkin tidak memiliki energi dan kekuatan yang cukup untuk benar-benar membantu orang lain dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara bersikap baik kepada orang lain dan menjaga integritas diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bisa membantu kamu untuk lebih bijak dalam bersikap baik kepada orang lain. Ingatlah bahwa menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang harmonis dan bahagia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan jika kamu punya pengalaman atau pendapat tentang topik ini, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar dari kamu. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan serta kebahagiaanmu.